Jogja itu nggak cuma soal tempat, tapi soal rasa yang sering datang pas kita lagi butuh. Ada obrolan yang cuma bisa keluar di kota ini. Di bangku, di tangga, di bawah langit yang nggak pernah buru-buru. Di video ini, Lagi Apa Jogja, nggak cuma ngajak kamu jalan, tapi ngajak kamu duduk dan ngobrol. Ini 10 tempat di Jogja yang sering jadi saksi deep talk, dari yang sunyi sampai yang rame. Kalau kamu pernah ada di fase itu, video ini mungkin buat kamu. Pernah ada di fase capek, tapi nggak pengen rame. Cuma pengen ngobrol yang bener-bener didengerin. Kalau iya, tempat ini mungkin nggak asing buat kamu. GSP UGM. Siang hari, tempat ini kelihatan megah dan sibuk. Tapi malam hari, suasananya berubah total. Lebih sepi, lebih adem. Dan entah kenapa, rasanya lebih jujur. Duduk di anak tangganya, angin pelan, langit Jogja di atas kepala. Obrolan kecil bisa berubah jadi cerita panjang. Banyak orang datang ke sini bukan buat ngapa-ngapain, cuma buat duduk, mikir, atau dengerin cerita temennya. Karena tempatnya luas, nggak sumpah. Nggak ada tuntutan buat cepet-cepet. Dan kamu bisa jadi diri sendiri. Lokasinya di UGM, Jalan Sosio Humaniora. Dan yang bikin nyaman, kamu bisa kesini tanpa keluar biaya. Kalau kamu pernah ke GSP malam hari, biasanya kamu kesini buat apa? Kadang, deep talk nggak butuh tempat mewah. Cukup tempat yang bikin kita mau jujur. Nggak semua deep talk harus terjadi di malam hari. Kadang, obrolan paling jujur justru muncul waktu suasana lagi terang dan tenang. Di UGM, ada satu tempat yang punya vibe kayak gitu. Wisdom Park. Taman ini rindang, hijau, dan rasanya pelan. Bukan pelan yang membosankan, tapi pelan yang nenangin. Di sini ada danau kecil, rerumputan luas, dan angin sepoi-sepoi yang bikin kepala lebih enteng. Pagi hari enak buat ngobrol santai sambil jalan. Sore hari cocok buat duduk, diam sebentar, lalu cerita ngalir sendiri. Karena suasananya terbuka, tapi nggak berisik. Kamu nggak merasa ditekan buat ngomong, tapi kalau mau cerita, tempat ini siap dengerin. Lokasinya masih di kawasan UGM, Jalan Sosio Humaniora. Dan yes, tempat ini juga gratis. Biasanya kalau ke Wisdom Park, kamu lebih suka duduk di rumput atau jalan pelan sambil ngobrol. Kadang, deep talk paling enak itu yang ditemani hijau, angin pelan, dan waktu yang gak diburu. Jogja punya satu tempat yang selalu rame, tapi anehnya tetap bikin betah. Namanya Alun-Alun Kidul. Lapangan luas, orang datang dan pergi, dan jajanan yang aromanya kemana-mana. Dari remaja, pasangan, sampai keluarga yang ngajak anaknya jalan sore. Sore hari jadi waktu favorit, langitnya pelan-pelan berubah, Jogja kelihatan hangat. Di sini obrolan gak perlu berat dari awal, mulai dari hal receh, sambil jalan sambil jajan. Dan tanpa sadar, ceritanya jadi lebih dalam. Lokasinya di kawasan Keraton, Alun-Alun Kidul. Masuknya gratis. Kalau kamu ke Alkit, biasanya datang sama siapa? Kadang tempat rame justru bikin kita ngerasa paling hidup. Kadang, deep talk juga butuh modal. Walaupun nggak banyak. Tapi di Jogja, dengan budget yang masih aman, kamu tetap bisa dapat tempat ngobrol yang nyaman. Namanya 17th Ice Cream Tugu. Letaknya di pinggir jalan, gak jauh dari Tugu dan Malioboro. Sambil duduk, kamu bisa ngeliat kendaraan lewat, lampu jalan, dan Jogja yang gak pernah benar-benar tidur. Es krimnya sederhana, harganya ramah. Justru itu yang bikin obrolannya gak ribet. Datang bareng sahabat, temen kampus, atau pacar, ngobrolnya ngalir. Kadang, sambil megang es krim, cerita yang biasanya ditahan jadi keluar. Harganya mulai dari sekitar 9.000 sampai 20 ribuan, tergantung menu. Masih masuk kategori mahasiswa friendly. Kalau deep talk versi kamu, lebih enak sambil es krim atau kopi. Nggak semua obrolan dalam harus mahal. Yang penting suasananya pas.
Ada momen ketika kita butuh berhenti sebentar. Bukan buat pergi, tapi buat ngerti. Tempat seperti ini biasanya nggak ribut, tapi penuh ruang buat mikir. Di tengah kota Jogja, ada satu tempat yang rasanya kayak itu. Embung Langensari. Sore hari di sini pelan. Airnya tenang, langit mulai turun, dan kota terasa sedikit lebih diam. Tempat ini cocok buat ngobrol yang gak perlu banyak kata. Kadang cuma duduk, kadang cuma saling dengerin. Di sekelilingnya ada jajanan, tapi suasananya tetap ngajak kita buat menepi sebentar. Sore menjelang malam jadi waktu yang paling pas. Buat mikir, ngobrol, atau sekedar diam. Lokasinya di Klitren, Gondokusuman. Dan seperti ruang tenang lainnya di Jogja, gratis. Kalau kamu lagi di Embung Langensari, kamu lebih sering ngobrol atau malah mikir sendiri? Karena kadang, deep talk yang paling dalam terjadi di dalam kepala kita sendiri. Bayangin, ngobrol pelan, ditemani aroma roti hangat dan daun yang bergoyang kena angin. Kadang, suasana kecil kayak gitu bisa bikin obrolan jadi lebih dekat. Di Jogja, tempat itu ada di Cinema Bakery. Tempat ini punya konsep ala Prancis dan sudah jadi bagian dari Jogja sejak lama. Area luarnya dipenuhi pepohonan rindang, bikin suasana terasa teduh dan tenang. Duduk di sini, kamu gak perlu buru-buru. Pesan roti, pastry, atau gelato, lalu biarin obrolan ngalir pelan. Cocok buat cerita yang butuh waktu, atau obrolan yang pengennya dijagain ritmenya. Menunya beragam, harganya mulai dari yang ringan sampai yang agak niat. Tinggal sesuaikan sama mood dan dompet. Kalau ke Cinema Bakery, kamu tim duduk lama sambil ngobrol, atau tim cepat tapi berkesan. Karena ada obrolan yang paling pas dilakuin di tempat yang bikin kita betah. Ada obrolan yang rasanya nggak cukup kalau cuma dilakukan di dalam kota. Di momen tertentu, kita butuh naik sedikit buat ngelihat semuanya lebih jelas. Itu yang sering dirasain orang waktu ke Puncak Sosok. Udara lebih dingin, pemandangan terbuka, dan Jogja kelihatan jauh di bawah sana. Sore hari jadi waktu favorit. Langit berubah pelan, sunset turun satu persatu. Di tempat seluas ini, obrolan terasa lebih ringan. Nggak harus langsung dalam. Biarkan ceritanya mengalir dengan ritmenya sendiri. Akhir pekan live music hadir buat nemenin suasana tanpa ganggu cerita. Masuknya sekitar 5.000 per orang. Murah kalau dibanding sama rasa lega yang dibawa pulang. Kalau kamu ke Puncak Sosok, datang buat nikmatin senja atau sekalian nunggu malam. Ada obrolan yang terasa lebih jujur saat langit terbuka di depan mata. Di beberapa tempat, suara paling keras justru datang dari pikiran sendiri. Dan alam sering jadi ruang terbaik buat ngedengerinnya. Di Bantul ada satu tempat yang punya rasa seperti itu. Hutan pinus Mangunan. Deretan pinus tinggi, udara dingin yang bersih, dan langkah kaki yang otomatis melambat. Datang setelah hujan bikin suasananya berubah. Tanah basah, aroma kayu, dan hutan terasa lebih hidup. Di tempat ini obrolan gak perlu panjang. Kalimat pendek pun sudah cukup. Ada ayunan gantung yang sering jadi tempat duduk, sambil cerita pelan atau sekedar menatap jauh. Masuknya berkisar 5-15 ribu. Ringan, untuk pengalaman yang bikin kepala lebih tenang. Kalau ke hutan pinus Mangunan, kamu lebih suka ngobrol atau membiarkan hutan yang bicara? Beberapa deep talk nggak butuh banyak kata, cukup suasana yang tepat. Ada obrolan yang baru terasa pantas setelah kita capek sedikit. Naik tangga, napas mulai berat, tapi pemandangannya bikin berhenti. Itu yang sering dirasain waktu sampai di Bukit Paralayang Watu Gupit. Letaknya nggak jauh dari Parangtritis.
Di atas sini, laut terbuka dan angin rasanya lebih jujur. Sore hari jadi momen paling ditunggu. Matahari turun pelan, langit berubah warna tanpa buru-buru. Setelah sampai atas, badan capek, tapi kepala justru lebih ringan. Duduk di bangku atau gazebo, obrolan ngalir sambil nunggu senja selesai. Ada warung kecil buat beli minum atau makan ringan, cukup buat nemenin waktu. Masuknya sekitar 5-10 ribu. Masih ramah buat tempat sejauh ini. Kalau kamu kesini, lebih fokus ke sunsetnya atau ke orang yang duduk di sebelahmu. Beberapa deep talk terasa lebih berarti setelah kita sama-sama sampai di atas. Setelah semua obrolan panjang, selalu ada satu tempat buat benar-benar diam. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena akhirnya cukup. Di Jogja, tempat itu salah satunya ada di Pantai Wokudu. Pantai ini tersembunyi di antara dua tebing tinggi. Nggak banyak keramaian, dan suasananya terasa dijaga. Pasir putih, ombak pelan, dan ruang luas buat duduk tanpa diganggu. Di sini, ngobrol nggak perlu banyak suara. Duduk di tepi pantai saja, cerita bisa muncul dengan sendirinya. Ada yang datang buat merenung, ada yang datang buat berbagi cerita, ada juga yang cukup duduk bareng. Beberapa orang bahkan memilih bermalam, camping, dan bangun dengan suara laut. Masuknya sekitar 5-10 ribu. Kecil untuk tempat yang rasanya sejauh ini. Kalau kamu ada di Pantai Wokudu, hal apa yang paling pengen kamu ceritakan? Karena di ujung perjalanan, deep talk bukan lagi soal kata, tapi soal kehadiran. Mungkin sekarang kamu lagi nonton ini bukan dari Jogja. Mungkin lagi di kota lain, atau bahkan di tempat yang jauh. Tapi kalau beberapa tempat barusan bikin kamu keingat obrolan lama atau orang yang pernah duduk di sebelahmu, itu berarti Jogja masih nyimpen tempat buat kamu pulang. Kalau video ini bikin kamu pengen balik ke Jogja atau sekadar kangen, boleh banget tekan like. Subscribe Lagi Apa Jogja, biar kalau suatu hari kamu balik, kamu tahu mau duduk di mana. Tulis di komentar, tempat mana yang paling kamu rindukan di Jogja. Dan kalau kamu punya teman yang pernah tinggal di sini, share video ini ke dia. Siapa tahu dia lagi kangen juga. Karena Jogja nggak pernah nanya, kamu lagi di mana? Jogja cuma nunggu, lagi apa?